Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Ada Adi Setiadi, Ali Traina, Cindy Santika Sari, dan Ridho Muhammad Zakwan. Di sini kami akan membahas tentang Kabinet Sukiman. Pengertian: Kabinet Sukiman adalah salah satu kabinet yang berkuasa di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini dibentuk oleh koalisi antara dua partai besar, yaitu Massumin dan PNI, yang saling bersaing dalam parlemen. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Dengan Sukiman Wirjosanjojo sebagai ketua kabinet dan Suwiryo sebagai wakilnya. Kabinet ini menghadapi berbagai tantangan dan masalah baik di dalam maupun di luar negeri yang akhirnya menyebabkan jatuh kabinet ini. Program kerja terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah program menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serta buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan menyelesaikan pertikaian buruh dengan pengusaha. Yang kedua, menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia secepat-cepatnya. Yang ketiga adalah mengusahakan kemakmuran rakyat dan mempengaruhi hukum agraria untuk para petani. Dan yang keempat, menjamin keamanan dan ketentraman. Dan yang terakhir adalah mempercepat pemilihan umum. Pencapaian atau prestasi. Meski hanya berjalan 1 tahun, Kabinet Sukiman tercatat berhasil meraih beberapa prestasi. Di antaranya adalah keberhasilan dalam memperhatikan usaha rakyat dan memajukan perusahaan kecil, memperhatikan kaum buruh dengan menggagas standarisasi upah minimum, memperluas akses pendidikan dengan berbagai macam sekolah, tunjangan hari raya atau THR, serta berhasil melanjutkan program kerja dari Kabinet Natsir. Tentunya Kabinet Sukiman. Yang pertama, adanya peradaban pandangan antara Masyumi dan PNI tentang hubungan dengan Belanda, terutama terkait dengan status Irian Barat. Masyumi menginginkan agar Irian Barat segera dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sedangkan NI bersikap lebih lunak dan bersedia melakukan perundingan dengan Belanda. Kedua, adanya penolakan dari sebagian besar partai politik terhadap bantuan asing yang diterima oleh Kabinet Sukiman dari Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan Mutual Security Act. Bantuan ini dianggap sebagai bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Indonesia serta mengancam kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, adanya perselisihan internal antara anggota kabinet yang berasal dari partai yang berbeda, serta adanya intervensi dari Presiden Soekarno dalam urusan kabinet. Keempat, adanya ketidakputusan dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi dan sosial yang dianggap tidak memiliki kepada rakyat. Berasal aksi unjuk rasa dan demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk protes terhadap Kabinet Sukiman. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.